untuk kita semua. Assalamualaikum. Baik, yang terhormat Ibu Lestari Nugraheni selaku pembicara pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Mas Dedek Kurniawan selaku moderator pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Mas Ahmad Fauji selaku Lurah Kepengurusan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI 10.0 dan teman-teman awardee LPDP UI yang saya banggakan. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendak dan ridhonya, kita semua dapat hadir dalam acara sharing session alur penyaluran beasiswa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Rianti, yang akan memandu acara selama beberapa jam ke depan. Hadirin teman-teman sekalian, mungkin sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian untuk berdoa disilahkan. Baik, berdoa selesai. Acara selanjutnya akan ada sambutan dari Mas Ahmad Fauji selaku Lurah Kepengurusan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI 10.0. Kepada Mas Fauji disilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Em, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Heni yang sudah bersedia hadir pagi hari ini untuk membantu teman-teman memahami proses ini ya penyaluran beasiswa. Hadir juga dalam ruang Zoom ini Mbak Arlifa, ya, PIC LPDP UI, yang selama ini ya sudah membantu kita untuk menghubungkan antara teman-teman LPDP UI dengan LPDP RI. Kemudian teman-teman dari Divisi PIA, Pengolahan Internal dan Awardee dari Kelurahan LPDP UI, terima kasih sudah menyiapkan acara pagi hari ini yang tentu saja tujuannya adalah untuk memfasilitasi teman-teman awardee khususnya yang baru ya mungkin ya karena yang baru mungkin proses pencairannya masih belum begitu paham. Jadi di kegiatan hari ini memang diagendakan oleh divisi PIA teman-teman salah satu divisi di kelurahan dan juga merupakan salah satu rangkaian dari banyak sekali kegiatan pensi atau pekan kontribusi LPDP UI yang hari ini adalah agenda pertamanya, nanti puncaknya adalah tanggal 9 Desember yaitu Jalan Sehat. Jadi teman-teman LPDP UI nanti bisa mengikuti seluruh agenda, jadwalnya sudah dipublikasikan juga mulai tanggal 18, 21, 25, 26, tanggal 1 Desember, tanggal 2, dan tanggal 9. Tetapi selain agenda pensi yang tadi sudah saya sebutkan, LPDP UI juga banyak agenda lain. Salah satunya mungkin yang paling ditunggu ya, yaitu pemilihan lurah LPBUI 11.0. Jadi belum lama ini ternyata kita sudah harus ganti lurah gitu. Oke. Jadi teman-teman sudah disiapkan konsep untuk pemilihan lurahnya. Habis ini teman-teman 2024 2023 ya yang mempunyai hak juga salah satunya untuk memilih dan dipilih nanti silakan. Habis ini teman-teman kalau mau menjadi lurah silakan ya kalau mau mengusulkan temennya yang kira-kira bagus untuk memimpin kelurahan silakan nanti dicalonkan seperti itu. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Eh, ini sekaligus sebagai pembukaan pensi ya teman-teman ya, pembukaan pekan kontribusi LPDUI 10.0 yang nanti rangkaian agendanya selama 4 pekan. Jadi ini sekaligus pembukaan dan nanti teman-teman bisa mengikuti agenda itu sampai tanggal 9 Desember. Jadwalnya sudah ada di eh, Instagram dan nanti juga akan kita share secara berkala di ruang grup WhatsApp seperti itu. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya, Ibu Heni, Mbak Arlifa, Mas Dede, dan teman-teman divisi IPIA sudah mengagendakan acara hari ini. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauji atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi alur penyaluran beasiswa. Nah, kali ini akan dimoderatori oleh Mas Dede Kurniawan. Beliau ini adalah wakil lurah satu ya, mohon maaf. Wakil lurah satu Kelurahan PDP UI 10.0. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan Mas Dede karena beliau sudah warawiri gitu memberikan informasi kepada kita semua. Beliau juga yang menjembatani award LPDP UI kepada pihak LPDP RI juga kepada pihak UI gitu. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi kepada Mas Dede disilakan. Baik, terima kasih Teh Yuni, Mas Fauzi izin selaku Lurah LPDP UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali bertemu kami dari Kelurahan LPDP UI dalam sharing session dengan topik yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah disampaikan, kita akan mengadakan sharing session yang kaitannya dengan alur penyaluran beasiswa. Sebelumnya, perkenalkan singkat terlebih dahulu, saya Dede Kurniawan, biasa dipanggil Dede atau Dekur. Aku dari program Magister Ilmu Komunikasi UI, kampusnya di Salemba, dari PK 181. Sebelum memulai kegiatan sharing session, aku punya sedikit pantun, semoga tidak garing. Ya, dari pagi menuju petang, ngikutin kuliah di kampus UI. Selamat pagi dan selamat datang para peserta sharing session hari ini. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa setiap kali ada beberapa masukan dan rekomendasi dari teman-teman awardee untuk keinternalan, biasanya kami akan mengadakan sharing session yang tujuannya adalah ingin memberikan pemahaman dan juga pengetahuan baru kepada teman-teman awardee, baik yang intake-nya di tahun 2022, 2023, 2024, atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya tentu berbeda-beda. Untuk topik sharing session yang pernah kami lakukan sebelumnya itu biasanya berkaitan dengan administratif, baik itu di LPDP maupun di UI. Untuk yang kali ini tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman lebih jauh terkait dengan seperti apa alur penyaluran beasiswa di LPDP. Karena mayoritas beberapa pertanyaan di grup awardee itu biasanya berkaitan dengan penyaluran beasiswa. Jadi kami merasa bahwa alur penyaluran beasiswa ini sangat baik untuk diadakan sharing session dan tentunya bisa mendapatkan insight-insight dan juga pengetahuan langsung dari pihak LPDP. Saat ini hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Arlifa, salah satu dari Subdiv Monef yang biasa melihat dokumen administrasi yang teman-teman upload. Kemudian di sini juga hadir narasumber yang akan memberikan pengetahuan baru kepada kita, yaitu Ibu Heni. Sebelum memulai kegiatan sharing session, izinkan saya untuk membacakan CV beliau secara singkat. Beliau adalah Ibu Lestari Nugraheni, biasa dipanggil Ibu Heni. Beliau saat ini pekerjaannya adalah sebagai Kepala Subdivisi Penyaluran Beasiswa dari Divisi Pelayanan Beasiswa. Sebelumnya, pendidikan beliau S1 itu adalah di Bachelor of Public Administration di Universitas Diponegoro. Kemudian untuk pendidikan selanjutnya, beliau mendapatkan beasiswa Australia Award Scholarship di Melbourne University Master of Public Policy and Management. Selamat pagi Ibu Heni, apa suara saya terdengar Ibu? Iya Mas, kedengaran. Selamat pagi. Oke, ya siap. Baik teman-teman, langsung saja. Saya yakin teman-teman di sini sudah tidak sabar mendengarkan bersama paparan terkait alur penyaluran beasiswa LPDP sampai akhirnya dana tersebut bisa masuk ke para awardee. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu untuk alur sharing sessionnya. Paparan dari Ibu Heni akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian 30 menit berikutnya kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk sesi diskusi atau tanya jawab, kita akan buka beberapa termin.
Cara penyampaian pertanyaan bisa melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, kami dari panitia sudah menyediakan Slido, di mana teman-teman di sana bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan alur penyaluran beasiswa ya teman-teman. Sekali lagi di sini yang saya tekankan, ini adalah topik terkait alur penyaluran beasiswa. Jadi untuk hal-hal di luar alur penyaluran beasiswa, maka kita akan bahas di lain waktu, seperti itu. Jadi mekanisme pertama terkait dengan pertanyaan bisa disampaikan melalui Slido. Yang kedua, pertanyaan juga bisa disampaikan secara langsung dengan menyalakan kamera dan juga suaranya. Silahkan nanti raise hand saja, nanti saya selaku moderator yang akan memilih. Atau yang ketiga, teman-teman bisa menanyakan beberapa pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di Zoom. Seperti itu mungkin alur singkat untuk sharing session pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya 30 menit saya serahkan kepada Ibu Heni untuk menyampaikan paparannya. Silahkan kepada Ibu Heni. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, suaraku mungkin agak serak gitu. Selamat pagi teman-teman semua. Ini apakah yang hadir di sini adalah teman-teman untuk Intake 2023 semua ya? Atau apakah ada angkatan yang lama juga? Sepertinya ada angkatan yang lama, Mbak. Ada yang 2022 sampai 2024 sepertinya. Oh, oke, gini. Satu, yang pertama, saya mau menyampaikan dulu bahwa saya lagi pakai laptop yang lain ya, dan saya lagi ada hambatan sedikit buat menemukan bahan tayang yang udah sebenarnya siap sih dipakai. Cuman ini nanti Mbak Iva akan lebih dulu mungkin ya sharing untuk dana penelitian dulu ya Mbak Iva ya. Boleh ya teman-teman nanti ketika Betul, Bu Heni. Oke, nanti kalau misalnya udah ada untuk bahan yang kompletnya nanti kami akan lanjutkan ke seluruh komponen dana. Oke, baik silakan Mbak Iva. Aku sambil nyari-nyari juga untuk yang full versionnya. Oke, ya selamat dulu buat teman-teman yang baru masuk di 2023 dan semoga nanti berjalan lancar ya studinya. Kemudian untuk yang angkatan sebelumnya yang sudah aktif beasiswanya dan udah aktif studinya, mudah-mudahan lancar semua dan bisa lulus. Oke, ini salah satu dana yang menjadi komponen yang merupakan hak dari teman-teman semuanya untuk diterima selama teman-teman menjadi sendirian. halo, selama teman-teman menjadi awardee LPDP. Oke. Masih belum muncul Mbak, ini masih munculnya apa file ya, belum muncul PowerPoint-nya baru muncul itu Mbak Iva. Izin Mbak Arlifa mungkin bisa di stop share dulu, nanti file yang di-share langsung file PDF-nya saja Mbak. Jadi yang ini masih terlihat foldernya. Oh ya Mbak Iva, aku udah kirim nih yang sosialisasi, pakai yang terakhir di WhatsApp aja, boleh? Oke, Bu Heni, bentar. Maaf ya, laptopku kemarin kesiram air sehingga aku pakai laptop yang lain dan karena aku kelewatan belum menyimpan di iCloud jadinya beberapa bahan masih ketinggalan di sana. Oke, sambil menunggu mungkin aku bisa sampaikan ke teman-teman semua, terutama teman-teman yang baru di LPDP itu ada ya gitu. Di LPDP ada satu divisi ya, yaitu divisi pelayanan beasiswa. Di dalamnya ada subdivisi pelayanan penyaluran beasiswa dan ada subdivisi Monef. Kok belum muncul ya Mbak ya? Nah, di pelayanan beasiswa ini ada saya dan ada Mbak Rani. Mbak Rani ini nanti akan tentang beasiswa, kemudian kalau saya di penyalurannya. Nah, di penyaluran ini, oke, kalau Mbak Iva nggak bisa, aku aja yang share, nggak apa-apa Mbak Iva. Oh, sudah bisa? Oh, oke, Bu. Ini sudah saya share, Bu. Belum kelihatan ya? Sudah. Oke, kita langsung ke halaman selanjutnya aja, Mbak, yang langsung ke pencairan dana.
Terus, next. Terus, ya nih, oke. Jadi untuk dana-dana yang disiapkan di LPDP untuk teman semua itu ada 3 jenis ya, dana pendidikan, dana pendukung, dan pendukung tambahan. Nah semua ini teman-teman, yang pertama saya perlu sampaikan tekankan adalah bahwa semua ini tuh ada di buku panduan ya, buku panduan pencairan dana beasiswa. Jadi semuanya teman-teman tolong masuk ke beasiswa teman-teman, di sana nanti akan ada alur untuk bisa masuk ke buku panduan tersebut. Jadi di luar dari yang apa saya sampaikan si pagi ini, tolong nanti teman-teman tetap juga merujuk kepada buku panduan tersebut setiap kali akan mengajukan pencairan dana. Oke, nah yang pertama dari pendidikan itu ada apa saja? Ada dana SPP, pendaftaran, tunjangan buku, bantuan penelitian tesis disertasi, seminar internasional, kemudian publikasi jurnal internasional. Ini yang langsung akan mensupport ya studi teman-teman secara langsung gitu ya. Kemudian pendukung ini apa? Pendukung ini untuk mensupport kebutuhan hidup teman-teman selama studi berlangsung. Transportasi, visa untuk yang luar negeri, kesehatan, kedatangan, hidup bulanan, first major internasional, lomba, dan tunjangan keluarga, dan insentif kelulusan. Untuk teman-teman yang disabilitas ada pendukung tambahan untuk visa pendamping, transportasi pendamping, asuransi kesehatan pendamping, dan juga nanti ada dana pendukung disabilitas gitu. Ini semua ya ada di buku panduan, nanti teman-teman silahkan cek lagi. Next, saya cepat aja ya soalnya waktu kita terbatas pagi ini. Untuk mekanisme pencairannya itu ada 4 sih sebetulnya, tapi yang teman-teman wajib pahami mungkin 3 ya. Yang pertama itu ada pencairan pertama. Untuk teman-teman yang baru masuk nanti setelah, maaf ada suara tukang roti, nggak apa-apa ya, masih bisa kedengaran ya. Untuk pencairan pertama ini dilakukan ketika teman-teman sudah pegang LOG dan sudah intake ya, sudah intake. Jadi untuk pencairan pertama ini ada settlement allowance, living allowance, dan book allowance. Teman-teman masuk ke beasiswa lalu cari fund request untuk pencairan dana pencairan pertama. Nah, jadi nanti ini akan masuk ke dalam yang namanya pencairan terjadwal. Pencairan terjadwal ini bagaimana prinsipnya? Prinsipnya adalah dana yang teman-teman akan terima itu akan diterimakan selama 3 bulan sekali, terutama untuk living allowance. Settlement allowance hanya dicairkan 1 kali di awal, di pencairan pertama ini untuk yang dalam negeri ya. Dan book allowance akan dicairkan 2 kali apabila teman-teman adalah master dengan masa studi lebih dari 18 bulan, dan 2 kali, benar, dan berikutnya akan menyesuaikan untuk yang doktoral. Jadi per tahun akan dapat jika masa studinya adalah lebih dari 48 bulan, sampai dengan 48 bulan. Oke, nah di pencairan pertama ini nanti akan ada tanggalnya ya, tanggal pencairan pertama itu akan menjadi cut off untuk pencairan-pencairan selanjutnya untuk living allowance. Jadi nanti akan ada namanya scheduled funds, setiap 3 bulan sekali teman-teman akan bisa menerima dana teman-teman living allowance selama 3 bulan ke depan gitu ya. Kurang lebih seperti itu berdasarkan pada waktu teman-teman mencairkan pencairan yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah reimbursement atau claim basis. Jadi reimbursement ini digunakan ketika teman-teman sudah membayarkan dana yang memang bisa dibayarkan secara talangan dulu oleh teman-teman. Apa aja? Misalnya SPP, pendaftaran, seminar internasional, transport, visa untuk yang luar negeri, asuransi, dan juga force major. Nah, ini prinsipnya adalah sebetulnya tetap akan dibayarkan oleh LPDP, tapi kadang-kadang pada situasi tertentu teman-teman itu harus membayarkannya sesegera mungkin, gitu ya. Dan mungkin teman-teman merasa kalau nanti aku ajukan request ke LPDP bakalan agak lebih lama atau butuh proses, aku bisa bayarkan sekarang, ada dananya, silakan teman-teman talangi dulu, lalu nanti teman-teman bisa reimburse, minta ganti ke LPDP. Kalau untuk tuition fee ini untuk yang dalam negeri ya biasanya sudah diajukan oleh kampus-kampus langsung ke LPDP. Itu nanti jadi teman-teman bisa cek ke admission kampus ya, kalau tidak ada tagihan berarti mereka sudah nagihkan ke LPDP. Begitu. Kalau misalnya teman-teman harus menalanginya lebih dulu, boleh talangin, misalnya tagihannya masuk ke teman-teman, nanti tagihannya dan bukti bayarnya diajukan untuk reimbursement seperti pada poin 3 ke LPDP melalui beasiswa ya. Next.
Dana tuition fee ini untuk reimburse ya. Reimburse yang teman-teman udah talangi dulu, itu yang dalam negeri teman-teman harus punya apa? Punya surat atau invoice atau tagihannya yang resmi dari universitas menunjukkan nominal, ada nama teman-teman juga, dan periode pembayarannya kapan. Kemudian kalau teman-teman sudah membayarkan, maka bukti bayar dari banknya juga tolong disiapkan. Nah, kemudian kalau teman-teman ada yang ikut matrikulasi, ini bisa diganti apabila matrikulasinya sudah selesai. Jadi nanti sudah lulus, silakan untuk reimburse dana pembayaran matrikulasinya ya. Kalau misalnya UI biasanya sih udah langsung nih ke LPDP selama ini karena UI awardnya kan banyak, kami udah kerjasama. Mereka biasanya invoice-nya dikirimkan langsung dari universitas ke LPDP, LPDP yang bayar teman-teman nggak perlu talangin ya. Next. Dana pendaftaran ini karena memang dibayarkan biasanya sebelum teman-teman jadi awardee atau sebelum mendapatkan LOA ya. Kalian pernah mendaftar kemudian harus membayar sendiri, kalian boleh tuh tagihkan pendaftarannya melalui fund request beasiswa masuk, kemudian nanti teman-teman siapkan tagihannya dan bukti bayar dari banknya. Kemudian nanti teman-teman tinggal mengajukan reimburse ke LPDP. Kemudian ada dana hidup bulanan, kayaknya ada yang bocor ya suaranya. Mungkin boleh di-mute dulu. Ya. Terima kasih. Untuk dana hidup bulanan yang dalam negeri teman-teman siapkan apa? Siapkan KRS aktif. Kurang dari 6 bulan. Dan surat keterangan mahasiswa aktif. Ini harus kalian selalu ada, siapkan dan unggah di yang namanya progress studi di beasiswa. Jadi teman-teman ini setelah nanti ada first pencairan yang pertama ya, tadi yang disebutkan di awal banget itu kan teman-teman untuk living allowance-nya masuk schedule funds atau pencairan terjadwal. Nah, supaya teman-teman tidak terlempar dari schedule funds tersebut, maka teman-teman harus selalu update progress studi. Progress studinya itu harus dilampiri apa? Paling tidak dua dari dokumen ini, yaitu KRS semester aktif dan SKMA. Selain itu juga teman-teman harus selalu mengupdate progres studi teman-teman. Misalnya semester ini yang diambil mata kuliahnya apa, IPK-nya berapa, dan itu akan selalu dicek oleh teman-teman di Monef. Kalau teman-teman di Monef sudah mengecek progres studinya dan progres studinya aman, maka nanti akan dialirkan kepada kami. Jadi teman-teman aman posisinya di pencairan terjadwal, kami akan proses pencairannya. Kalau tidak lolos dari analisa atau verifikasi dari teman-teman Monef, progres studinya, maka teman-teman akan dikeluarkan dari schedule fund sehingga teman-teman harus melakukan update progres studi dulu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang benar-benar terjadi sampai dengan di-approve oleh teman-teman Monef. Selama itu belum di-approve oleh teman-teman Monef, kami tidak bisa memproses dari living allowance teman-teman melalui schedule funds ya. Oke, mohon ini dipahami. Jadi teman-teman jangan lupa selalu update progres studi yang ada di beasiswa ya. Untuk luar negeri kita skip aja. Next. Nah, ini ada dana tunjangan buku seperti saya sebutkan bahwa dana tunjangan buku ini diberikan per tahun ya. Nah, tapi ada batasan-batasan yaitu 18 bulan. Kalau teman-teman misalnya S2-nya itu ternyata cuma 12 bulan seperti misalnya di Inggris itu ada, nah itu hanya bisa menerima 1 kali. Tapi kalau teman-teman 18 bulan minimal itu bisa menerima 2 kali jika lebih dari 18 bulan sampai 24 bulan LOG-nya ya. Dan ini seterusnya ada ketentuannya di buku panduan. Nanti kalau misalnya teman-teman lupa atau butuh refresh, silakan cek buku panduan untuk masa studinya ya. Nah, untuk tunjangan buku yang pertama ini ikut yang pencairan pertama ya, yang bareng sama settlement allowance dan living allowance pertama. Syaratnya itu ada di buku panduan, silahkan nanti dicek kembali. Tadi juga sudah saya sebutkan, ada KRS semester aktif, ada SKMA. Nah, untuk dana tunjangan buku kedua dan seterusnya itu nanti akan dilakukan via schedule funds. Next. Nah, ini untuk dana transportasi. Dana transportasi di LPDP itu cuma ada 2 ya yang diberikan untuk teman-teman, yaitu dana transportasi ketika teman-teman berangkat mulai studi dan pulang selesai studi. Jadi untuk transport yang lain dalam hal teman-teman bepergian selama masa studi di luar keberangkatan dan kepulangan itu kami tidak ada coverage. Kecuali misalnya untuk seminar
seperti itu, atau lomba internasional atau penelitian yang memang sudah di-approve pada masa studi teman-teman. Nah, untuk dana transport ini hanya dibayarkan untuk penerbangan dari bandara terdekat atau stasiun terdekat kota domisili ke bandara terdekat atau stasiun terdekat domisili teman-teman. Jadi, kalau teman-teman misalnya kuliahnya di UI, ya nanti dibayarkannya kalau teman-teman mendarat di Cengkareng. Kalau teman-teman mendaratnya di Jogja, kami tidak bisa ganti ya. Terus misalnya kalau naik kereta, ya berarti dekat Gambir atau misalnya mana Jatinegara. Kalau teman-teman misalnya naik keretanya adalah tujuannya ke Bandung, kemudian ditagihkan teman-teman kuliah di UI, kami tidak bisa kasih. Lalu untuk lama transit kalau emang ada penerbangan misalnya dari Papua ke Jakarta gitu ya dan harus transit, maka transitnya carilah yang kurang dari 12 jam. Kalau lebih dari 12 jam kami tidak bisa ganti, ini diatur juga di buku panduan ya. Dan kelasnya hanya boleh yang ekonomi untuk penerbangan. Kemudian kalau untuk naik kereta boleh eksekutif tapi non luxury atau non priority. Nah, kemudian untuk dalam negeri apa aja yang dibutuhkan untuk pencairannya seperti biasa. Pokoknya kalau teman-teman mau pencairan reimburse yang dibutuhkan itu selalu minimal ada 2. Invoice pembelian tiket ya, yang ada harganya, ada rutenya, ada namanya dari teman-teman. Kemudian tiketnya untuk kereta api jarak jauh atau boarding pass-nya, dan kalau misalnya naik pesawat ya berarti harus ada boarding pass-nya. Jangan sampai hilang. Oke? Next. Visa ini kita skip aja. Berikutnya Mbak Iva. Dana kedatangan kita lihat yang atas saja, yang dalam negeri saja ya teman-teman. Jadi ini dapat diberikan kalau terjadi perpindahan domisili saja, minimal antar kabupaten atau kota. Dan selain DIY dan DI Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta dan Yogyakarta itu dianggap satu area aglomerasi ya. Jadi tidak dianggap ada perpindahan domisili. Nah, teman-teman, itu apa aja yang dibutuhkan kalau pengen untuk reimburse dana ini? Yang pertama ada 1 KTP atau kartu keluarga yang ada domisilinya ya, berarti kan di situ asalnya di mana ada, dan surat keterangan domisili dari ketua RT setempat di domisili tujuan. Jadi kalau teman-teman sampai di mana namanya UI di Depok gitu ya, langsung cari ketua RW-nya setempat untuk minta keterangan domisili. Dan ini harus diupdate ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman membawa anggota keluarga untuk yang dokter. Oke, berikutnya. Besarannya settlement allowance itu kalau tidak salah 2 kali living allowance ya. Kemudian asuransi kesehatan untuk yang dalam negeri itu adalah fasilitasnya BPJS kelas 1. Kemudian syaratnya apa? Kalau teman-teman mau reimburse, screenshot kartu BPJS-nya, screenshot info virtual account-nya, dan bayar BPJS-nya, gitu ya. Nanti bisa di reimburse. Kalau misalnya teman-teman ternyata sudah dibayarkan karena masih ikut BPJS keluarganya, misalnya bapak ibunya adalah PNS atau tentara, maka tidak bisa diklaim lagi ke LPDP ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk tunjangan keluarga didapatkan oleh penerima beasiswa S3 dan dokter spesialis. Dicatatkan nanti pada bulan ke-13 masa studi dengan nominal 25% dari besaran dana hidup bulanan teman-teman semua. Dan maksimal hanya untuk 2 orang. Jadi kalau misalnya anaknya 2, boleh pilih untuk istrinya atau suaminya dan 1 anak. Kemudian diajukan via, ini sebetulnya bukan Simonef ya, harusnya e-beasiswa. Via e-beasiswa setiap 3 bulan sekali. Ini dihentikan atau tidak dapat diklaim jika keluarga sudah tidak bersama di kota studi. Jadi kalau keluarganya sudah tidak di situ lagi, tolong melapor ke LPDP. Kalau LPDP tetap mencairkan dananya, tolong melapor melalui tiket bantuan. Kami sudah tidak ada pendampingan dana keluarga, tolong LPDP supaya tidak mencairkannya. Kalau misalnya tetap terjadi pencairan dan kemudian diketahui bahwa teman-teman ternyata keluarganya sudah tidak di situ lagi, maka teman-teman akan dikenakan yang namanya pengembalian dana kewajiban ya sebesar nominal yang memang terhitung sebagai lebih bayar seperti itu. Next. Ada ini dana tunjangan keluarga, syarat-syaratnya apa saja. Ini semua dari buku panduan. Nanti teman-teman kalau pengen klaim silahkan lihat lagi buku panduan ya. Ada kartu keluarga, surat nikah, surat keterangan domisili di RT RW baru yang paling tepat. Kemudian surat keterangan pindah domisili itu juga dari RW setempat, wajib diperbarui setiap tahunnya. Ini untuk keluarga yang tinggal lebih dari setahun ya.
Kemudian surat keterangan kerja atau keterangan telah mengundurkan diri di tempat kerja untuk pasangannya, karena asumsinya kalau pasangannya ikut berpindah maka dia paling tidak harus berpindah kerja atau mungkin mengundurkan diri atau mungkin menyatakan bahwa remote ya bekerjanya. Lalu kalau anaknya usia sekolah ya harus ada surat keterangan sekolah di domisili tujuan. Karena logikanya kalau teman-teman pindah kan bahwa keluarga anaknya usia sekolah tidak mungkin anaknya tidak sekolah ya kan. Nah, kemudian yang terakhir nomor 7 adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima beasiswa pada awal kedatangan yang menyatakan bahwa anggota keluarga benar-benar pindah. Oke, next. Ketentuan pencairan dana beasiswa. Sorry, ini untuk penelitian ya. Nah, penelitian ini sekarang kita adalah lamsam untuk teman-teman yang baru masuk 2023 terutama ya. Diberikan sekali selama masa studi, baik itu S2 atau S3. Selama teman-teman memang ada tesis atau disertasi. Untuk teman-teman yang sekarang kuliahnya tidak ada tesis atau disertasi, maka ini tidak bisa dicairkan. Jika dana penelitian sudah ditagihkan kampus dan dibayarkan LPDP, maka audit tidak dapat mengajukan lagi pencairan dana penelitian. Nah, ini cukup jarang terjadi kalau di dalam negeri. Biasanya ini terjadi di luar negeri ya. Nah, pencairannya sendiri dalam 2 termin, teman-teman, jadi tidak dibayarkan sekaligus 100%, tapi 75-25. 25 dibayarkan setelah teman-teman selesai tesis dan disertasinya, karena dia basis output ya. Kalau misalnya tesisnya atau disertasinya tidak jadi atau gagal atau tidak lulus, maka teman-teman belum bisa atau tidak bisa mencairkan yang 25%. Oke? Nah, untuk teman-teman dalam negeri syaratnya apa aja? Ada proposal tentu saja ya yang sudah diseminarkan dan disetujui. Lalu SPTJM itu adalah suatu pertanggungjawaban mutlak bahwa teman-teman menyatakan teman-teman tidak menerima pendanaan lain yang berasal dari APBN atau APBD. Misalnya teman-teman menerima dari kampus dana bantuan untuk tesis disertasinya, tapi kampusnya kampus negeri UI ya, negeri, karena negeri dia dananya dari APBN maka tidak bisa. Oke, tapi kalau teman-teman menerima grant lain dari misalnya NGO atau yang lain, atau misalnya JICA, atau misalnya ADB atau yang lain yang non APBN APBD, maka boleh, tapi harus tetap melapor ke LPDP ya. Tuh, kenapa boleh? Karena ini adalah lamsam. Lamsam itu bisa cukup, bisa lebih, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Silakan diatur sendiri ya sesuai dengan kondisi teman-teman. Kemudian ada berita acara sidang seminar, ada lembar pengesahan proposal tesis disertasi yang sudah ditandatangani, dan dokumen resmi yang ditetapkan oleh universitas atau fakultas atau prodi yang menyatakan bahwa kuliahnya bukanlah full coursework ya. Next. Nah, ini untuk insentif kelulusan untuk teman-teman yang lulus lebih cepat 6 bulan daripada tanggal end studi yang ada di LOD, maka teman-teman bisa berhak mendapatkan yang namanya adalah insentif kelulusan. Besarannya adalah 50% kali bulan sisa masa studi dan kali besaran LA per bulan. Jadi kalau teman-teman itu lulusnya 6 bulan, dapatnya 3 bulan LA ya. Hujan ya, baik. Nah, ini masa studi yang menjadi cut off itu masa studi apa? Masa studi yang ada di LOD ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya memang bisa lulus 6 bulan lebih cepat, silakan lapor ke LPDP. Nanti bisa klaim ini insentif. Syaratnya apa saja? Syaratnya adalah LOG untuk yang dalam negeri ya, ijazah atau surat keterangan lulus yudisium kalau ijazahnya belum terbit. Dan apabila terdapat kelebihan pencairan dana, maka tolong dikembalikan dulu. Nanti baru teman-teman bisa klaim ya insentifnya. Kenapa bisa ada kelebihan pencairan dana? Karena untuk teman-teman yang living allowance tadi, kan itu sebetulnya dengan otomasi ya 3 bulanan, siapa tahu nih teman-teman ternyata pada bulan Agustus sudah dicairkan dana untuk Agustus, September, Oktober. Kemudian ternyata teman-teman di bulan September udah lulus. Nah, yang September, Oktober ini berarti teman-teman tidak berhak menerima, kembalikan dulu. Nanti kami akan proses untuk insentifnya, gitu ya. Oke, berikut. Aku kecepatan ya ngomongnya ya. Semoga teman-teman masih bisa menangkap ya. Oke, dana bantuan seminar internasional. Seminar internasional ini sifatnya bantuan ya. Jadi memang kalau teman-teman mengikuti seminar internasionalnya 4 kali, 5 kali, 6 kali silakan. Tapi yang bisa LPDP berikan bantuannya hanya 2 kali, dan ini harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan LPDP, yaitu harus seminar internasional. Kalau teman-teman ikutnya seminar nasional tidak bisa. Seminar internasional ini juga yang seperti apa syaratnya? Ada cukup banyak.
Jadi yang pertama teman-teman harus minta izin dulu ya kepada LPDP sebelum ikut seminar. Teman-teman daftar nih seminar A dan teman-teman tahu kalau itu memenuhi syarat untuk bisa dimintakan dana seminar ke LPDP, maka silakan teman-teman daftar dulu ke seminarnya, kemudian ada LOA-nya sudah diterima, teman-teman minta izin kepada LPDP. Ya, kemudian harus sebagai oral presenter, kalau cuma sebagai partisipan biasa tidak bisa. Kemudian bukti kegiatan seminar itu flyernya tolong nanti dilampirkan, jadwalnya, printout informasinya juga. Nah, paper yang teman-teman submit harus direview dengan blind review method, itu harus ada buktinya, artinya ada pernyataan baik itu via email atau di dalam web dari seminarnya ini yang menyatakan bahwa untuk seleksinya adalah menggunakan blind review method. Oke, kalau tidak blind review kita tidak bisa approve. Lalu papernya akan terbit proceeding, index Scopus atau akan ya seperti itu. Kemudian juga dipresentasikan itu mencantumkan LPDP sebagai penyandang dana. Dari supervisor dan pembimbing juga diperlukan surat rekomendasi, nanti dilampirkan screenshot edge indeksnya keynote speaker minimal lebih atau dari sama dengan 2 ya. Kalau misalnya 1 kita nggak bisa. Kemudian bukti bahwa peserta kegiatan diikuti oleh 5 negara di luar Indonesia. Kalian boleh minta kepada penelitiannya minta list pesertanya dari negara mana saja boleh. Itu biasanya bisa dan akan dibagi via email oleh panitia. Oke, next. Setelah teman-teman ini terpenuhi semua lalu dapat izin, teman-teman silahkan ikuti seminarnya, ditalangi dulu untuk dana pendaftarannya, tiketnya, akomodasinya. Setelah seminar selesai, kalian kembali ke LPDP untuk fund request, ya. Fund request, reimburse, dana bantuan seminar nasional. Buktinya dilampirkan persetujuannya di awal, ya. Kemudian ada rincian pengelolaan dananya. Kalau misalnya kalian perginya ke luar negeri kan, kalau konversi dalam IDR karena kami akan mencairkan dalam IDR. Kemudian bukti pembayarannya, invoice-nya, dan juga tagihan-tagihannya semuanya tolong dilampirkan. Dan transportasi akan diberikan secara ad cost sesuai dengan pengeluaran. Akomodasi penginapan diberikan secara lamsam, tarifnya adalah 600.000 per malam. Kemudian kalau terbang pakai boarding pass tolong dilampirkan. Sertifikat sebagai oral presenternya juga, dokumentasi kegiatan juga tolong yang agak niat ya, jangan cuma 1 gitu. Back lagi dulu Mbak Iva, selesai seminar. Lalu back boleh? Halo? Nah, back Mbak, ini maju lagi malah sepertinya. Ini ya agak kalau pakai daring ini kan kadang memang nggak real time ya. Jadi agak butuh waktu pending. Kembali ke seminar. Jadi poinnya ya teman-teman, kalau seminar cuma bisa 2 kali untuk yang doktoral, 1 kali untuk yang master. Kemudian sebenarnya harus yang memenuhi salah satu LPDP, ada di buku panduan juga. Dan nanti boleh reimburse setelah seminar selesai apabila memang dapat persetujuan dari LPDP. Oke, kita langsung aja ke jurnal kalau gitu nggak apa-apa Mbak. Back. Atau lomba aja dulu nggak apa-apa. Apa saja yang ada di sini saya langsung sampaikan aja ya teman-teman ya. Oke, ada lomba internasional. Lomba internasional ini apakah boleh? Boleh, silahkan teman-teman ikut. Namun seperti biasa hanya boleh untuk lomba internasional saja. Kalau lomba nasional tidak boleh. Jadi ini bentuknya sama seperti seminar ya teman-teman. Silakan mendaftar. Kalau sudah masuk ke final, baru ajukan izin ke LPDP. Dan pastikan bahwa kriteria lomba internasional sesuai dengan yang ada di buku panduan LPDP. Teman-teman silakan ajukan surat permohonan izin setelah mendaftar, setelah masuk setelah masuk final. Kalau di sini disebutkan nomor 1 itu melalui email ya. Nah ini yang lama sebetulnya sekarang teman-teman lewat tiket bantuan aja dulu, karena yang di beasiswa ini fitur untuk lomba internasionalnya memang masih dikembangkan. Cuman memang karena jarang banget ya yang apply untuk lomba internasional ini, jadi agak belakangan kami mengembangkan fiturnya di beasiswa.
Oke, jadi teman-teman ajukan izin, lalu apa saja yang harus dilampirkan, form perizinan, diajukan maksimal H-14 sebelum kegiatan. Kalau teman-teman mengajukannya adalah H-11, H-10 itu kita kayaknya udah nggak usah proses, nggak keburu. Kemudian surat pernyataan dari instansi berwenang yang menyatakan teman-teman adalah warga dari Indonesia. Lalu ada surat keterangan finalis, skema seleksi, dan laman flyer. Gitu ya. Bahan nomor 7 itu apa ya? Aku nggak bisa baca, nggak kelihatan. Nomor 7 apa ya? Teman-teman ada yang bisa baca? Bukti sepertinya ya. Bukti apa? Nanti cek lagi ya di buku panduan ada lebih lengkapnya. Ini kayaknya kepotong. Kemudian ketika teman-teman sudah disetujui izinnya oleh LPDP, silakan pergi berangkat. Setelah selesai ajukan pencairannya sebagaimana dana ini ya, seminar tadi, dengan melampirkan semua bukti-bukti ataupun juga dokumen-dokumen sesuai yang disyaratkan di buku panduan. Ya, kalau teman-teman misalnya ternyata ikut lombanya mepet udah mau selesai end date masa studi, tidak apa-apa selama lombanya benar-benar dilaksanakan sebelum end date masa studi. Jadi teman-teman di nomor 8 ini kan ada syaratnya itu ijazah dan transkrip nilai apabila memang reviewnya dilakukan setelah lulus. Oke? Next. Nah, ini ada ketentuan batas pengajuan dana beasiswa. Semua komponen dana yang ada di kolom nomor 2, ada pendaftaran, SPP, tunjangan buku, penelitian, tesis disertasi, dan seminar sampai ke bawah keadaan darurat, itu semua ada batasannya kecuali dana SPP, karena ini tergantung sama kampus dan kita tidak bisa terlalu mengikat kampus ya untuk penerbitan tagihannya mereka. Nah, jadi teman-teman poinnya adalah kalau teman-teman pengen mengajukan apapun itu, dana pendaftaran, dana transportasi, tolong dicek batas maksimal pengajuannya yang ada di buku panduan. Jangan sampai melampaui di situ. Misalnya nih teman-teman pengen mengurus dana kedatangan. Teman-teman karena mungkin karena adaptasi atau kuliah udah datang nih sampai ke Depok, UI, kuliah, tahu-tahu sudah 7 bulan. Baru ingat, oh aku belum reimburse dana kedatangan nih, boleh atau bisa? Tidak bisa karena udah melewati 6 bulan sejak kedatangan. Oke? Ini tolong selalu dicek dulu, jadi biar teman-teman ketika mengajukan fund request tidak ditolak ya. Nanti sayang kalau teman-teman tidak bisa mencairkan dana hanya karena memang lupa atau kelewatan durasi pencairannya. Oke, next. Izin mengingatkan Bu Heni, 2 Ya. menit lagi. Oke, ini udah selesai kok. Buku panduan bagi penerima beasiswa ini silakan ya, seperti aku sebutkan di awal ada di e-beasiswa. Teman-teman silakan cek sendiri. Dan kami biasa mengupdate juga sepanjang tahun ya. Jadi sebelum teman-teman mengajukan, tolong buka lagi nih buku panduan terbaru, takutnya udah ada penyesuaian-penyesuaian. Oke, ini aja Mas, pas banget ya. Kita mungkin langsung ke sesi tanya jawab. Aku tidak tahu di sini ada teman-teman dari penyaluran juga atau enggak yang standby, itu mudah-mudahan ada. Oke, boleh silakan dipandu Mas Moderator. Oke, siap. Terima kasih Bu Heni untuk paparannya yang sangat baik sekali dan menambah pengetahuan ya buat teman-teman aware di LPDP UI khususnya terkait dengan dana-dana apa saja yang sebenarnya kita bisa cairkan di LPDP berikut dengan syarat-syaratnya dan penyaluran beasiswanya seperti apa gitu. Baik, selanjutnya 30 menit selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan. Silahkan bisa tanyakan secara langsung. Kami buka termin pertama, 3 penanya dulu. Yang kami utamakan mungkin yang raise hand ya. Sekali lagi kepada teman-teman semua kami ingatkan baik yang bertanya melalui Slido, yang akan bertanya via kolom komentar, pun yang akan bertanya secara langsung. Kami tekankan sekali lagi bahwa topik kita pada hari ini itu adalah khusus alur penyaluran beasiswa. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait bukan penyaluran beasiswa, kita hold dulu. Silahkan nanti pertanyaannya bisa disimpan ya teman-teman. Kita fokusnya untuk materi LPDP pada pagi hari ini khusus untuk alur penyaluran beasiswa seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Heni sebelumnya. Baik, untuk penanya pertama saya persilahkan kepada Kak Liana Septianti, sepertinya sudah raise hand. Silahkan Kak Liana untuk menyalakan mikrofonnya. Halo, saya Liana. Oke, silahkan Terima Kak. kasih. Ya,
Kak, Bu mau nanya, kalau misalnya dana kedatangan, misalnya saya kan KTP-nya di Jogja gitu ya. Lalu tapi saya domisilinya sekarang di Jakarta. Nanti saya kuliahnya kan di Depok. Itu nanti masih bisa mengajukan dana kedatangan tidak ya? Itu aja. Terima kasih. Oke, aku izin sambil off cam ya, nggak apa-apa ya. Ya, silakan Bu Heni. Ini mau langsung dijawab atau gimana, Bu? Terserah Mas, silakan kalau mau Oh ya, langsung di compile dulu supaya juga. tidak lupa mungkin bisa langsung dijawab saja Bu ya sambil kita Oke, nunggu pertanyaan lain. Ha-ha. baik. Eh, Nanti berangkatnya mau dari Jakarta atau mau dari Jogja, Mbak? Kalau dari Jogja, ya bisa mengajukan perpindahan. Tapi kalau berangkatnya dari Jakarta, karena memang tadi seperti aku sebutkan, Jakarta, Jabodetabek ya, DKI Jakarta, itu tidak bisa dianggap perpindahan antar kabupaten kota, maka tidak bisa ya Mbak ya. Nanti tergantung Mbaknya berangkatnya mau dari mana. Kalau dari Jogja, ya silakan. Tapi kalau memang domisilinya memang udah di Jakarta, tidak bisa Mbak. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Iya. Baik, terima kasih Kak Liana untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Sabrina Hakim. Silahkan Kak Sabrina Hakim untuk menyalakan mikrofonnya. Izin Kak off cam ya, izin bertanya. Saya Sabrina, asalnya dari Medan. Berarti kalau dari yang Jakarta dan Jogja kan tadi nggak dapat dana kedatangan ya Kak. Kalau saya berangkat dari kota Medan itu berarti dapat ya Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan posisinya nanti dari kota Medan itu berangkat ke Jakarta pindah tempat tinggal gitu. Apakah dari dana kedatangan itu udah ada unsur dana tempat tinggal atau gimana ya Kak? Boleh bantu jelasin Kak? Makasih. Baik, silakan Oke. Ibu Heni. Dana kedatangan ini kan pada prinsipnya untuk memfasilitasi perpindahan teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti ketika menerima dana kedatangan itu diasumsikan dana ini akan digunakan untuk apa saja. Satu, kalau untuk di luar negeri ya untuk persiapan kayak mendukung apa namanya proses pembuatan visa dan lain-lain ya. Kalau dalam negeri ya berarti termasuk untuk apa namanya biaya misalnya teman-teman di awal itu harus kos, kemudian teman-teman harus mobilisasi untuk misalnya pindah rumah ya, katakanlah misalnya teman-teman harus menyewa kendaraan untuk membawa barang-barang atau lain-lainnya kayak gitu Mbak. Jadi poinnya pokoknya teman-teman kebutuhan selama kalau teman-teman punya kebutuhan yang mensupport perpindahan teman-teman, itulah yang disupport dengan dana settlement allowance ini. Gitu. Bisa dipahami ya? Oh ya Kak, izin Kak tanya lagi. Berarti nanti di aplikasi semua kan di ini input di aplikasi e-beasiswa ya. Sekarang kan posisi saya kan baru lulus kemarin LPDP tahap 2 2023, kemudian akan intake Februari 2024 dan sekarang prosesnya sudah mengirimkan dokumen SP. Nah, belum terbit SKED dan belum terbit LOG. Nah, itu nanti menunya setelah selesai LOG ya baru muncul untuk rincian pengajuan dana-dana tadi ya. Iya, betul. Jadi teman-teman, LPDP tidak akan bisa mencairkan dana apapun sebelum teman-teman dapat LOG. Ya, LOG itu letter of guarantee. Di sana kan disebutkan semuanya komponen dana yang teman-teman akan terima apa saja, jumlahnya berapa, mulai bisa dicairkan dan akan berhenti dicairkan sesuai dengan start date dan end date yang termuat di LOG tersebut. Jadi begini, teman-teman misalnya nih, teman-teman dapat LOG untuk S2 18 bulan ya, 18 bulan. Tapi kan sebetulnya bisa jadi ya, bisa jadi teman-teman lulus di bulan ke-19 atau bulan 24 atau bahkan lebih. Nah, di LOG itu ketika sudah selesai ended-nya atau sudah melewati ended dan teman-teman belum lulus, maka teman-teman tetap bisa melanjutkan kuliah silakan sampai dengan lulus, tapi tidak lagi menerima komponen dana apapun dari LPDP. Seperti Ya, Kak izin Kak yang terakhir Kak terkait dengan dana tunjangan buku. Tadi kan ada batas kurang dari 18 bulan tuh cuma dapat 1 kali tunjangan buku. Kemudian dari start 18 bulan sampai 24 bulan tadi dapat dua kali ya. Nah, itu kalau
di UI ini kan yang intake Februari 2024 ini belum kelihatan itu sebenarnya tanggal kapan sih selesai studinya. Itu kira-kira nanti tanggal yang dipakai di akhir perkuliahannya itu tanggal wisudanya atau tanggal selesai studi, gimana ya Kak ngitungnya untuk mengetahui apakah 18 bulan atau kurang dari itu? LOG, Kak. Lihat Oh, nanti LOG. di LOG-nya kelihatan ya. Ya. Lihat di LOG. Jadi nanti kalau di LOG-nya ternyata lebih 18 bulan, berarti teman-teman bisa dapat 2 kali. Kalau teman-teman di LOG-nya, kalau biasanya dalam negeri itu jarang S2 yang kurang dari 18 bulan. Yang ada itu biasanya di luar negeri. Jadi kalau normalnya dalam negeri biasanya semua dapat 2 kali. Master ya. Oke, makasih ya Kak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Sabrina untuk pertanyaannya. Saya lihat di sini sepertinya belum ada lagi yang raise hand. Jadi izin Bu Heni, saya sampaikan pertanyaan dari Slido. Di Oke. sini ada pertanyaan, Mbak. Pada tuition fee di panduan poin B, disebutkan pembayaran SPP untuk dana pengembangan dilakukan secara reimburse pada semester 1. Apakah yang dimaksud adalah biaya UP atau AF? Mungkin, apakah sudah jelas, Mbak, pertanyaannya? UP atau KF itu apa? Aku kurang paham tuh. Oke, mungkin yang bertanya melalui Slido bisa langsung open microphone. Yang bertanya terkait dengan tuition fee panduan B, apakah yang dimaksud adalah biaya UPAF? Silahkan, Kak. Izin Kak Heni, Oke, silahkan Mbak Ananda Anissa Putri. ya saya baca di panduan di halaman 4 itu yang di dalam negeri, poin B-nya ada pembayaran SPP untuk dana pengembangan yang dibayarkan sekali pada awal studi itu dilakukan secara reimburse pada semester 1. Nah itu apakah yang dimaksud adalah uang pangkal atau admission fee atau bukan ya Bu? Mohon konfirmasi. Terima kasih. Iya Mbak, uang pangkal Mbak. Oh, berarti nanti pas pertama itu uang pangkalnya aja yang kami bayar pribadi dulu nanti di reimburse, tapi kalau untuk BOP-nya tetap langsung dari LPDP ya Bu? Kalau BOP itu apa? BOP itu uang kuliahnya Bu, uang per semester. SPP. SPP ya. SPP ya. SPP tetap ke LPDP, kampus akan menyampaikan ke LPDP ya, Mbak ya. Untuk yang dana pengembangan itu kan memang biasa ditagihkan di awal. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa dana pengembangan ini harus yang sesuai dengan SK Rektor ya. Kalau misalnya ada dana-dana lain, kadang-kadang itu suka ada dana pengembangan. Kalau yang dana pengembangan itu untuk kampus, jadi ada SK Rektor. Kadang-kadang fakultas atau jurusan itu mereka menagihkan juga dana pengembangan tersendiri untuk fakultasnya atau untuk jurusannya. Nah itu yang kami tidak bisa cover. Jadinya kan 2 kali tuh, 2 kali dana pengembangan. Nah yang kami cover hanyalah yang sesuai dengan SK ya. Terima kasih informasinya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan berikutnya. 3 penanya lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman untuk ditanyakan secara langsung? Kami persilahkan untuk raise hand atau silahkan nanti menulis di Slido. Yang raise hand silahkan kalau misalnya masih ada lagi. Kalau misalnya belum, di sini saya coba bacakan pertanyaan lagi yang relevan ya Bu Heni yang dari Slido. Ini Bu, ada pertanyaan, saya dari Palembang, rencana akan membawa mobil ke UI. Apakah dapat memperoleh penggantian dana kedatangan? Tidak bisa. Jadi dana kedatangan hanya untuk transportasi umum ya, teman-teman. Misalnya teman-teman naik travel itu juga tidak bisa. Jadi untuk yang difasilitasi oleh LPDP hanya pesawat dan kereta api. Naik pesawat aja Mas, nanti mobilnya biar dibawa saudaranya atau keluarganya. Maaf sebelumnya Mbak Heni, ini sepertinya dana kedatangan Mbak atau dana transportasi ya tadi yang disampaikan Mbak Heni? Kalau aku bilang dana transportasi nggak bisa. Kalau Oke, dana kedatangan bisa. oke. Berarti itu ya Mas Adi, pertanyaannya tadi yang dari Palembang, kalau misalnya bawa mobil ke UI, untuk dana transportasi tidak bisa diklaim, tapi untuk dana kedatangan bisa, karena ada proses perpindahan dari Palembang ke Depok atau Jakarta. Begitu ya, Bu Heni ya? Yes. Oke.
Seperti itu. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Ini mumpung kita ada di sharing session yang topiknya sering teman-teman tanyakan terkait penyaluran beasiswa. Iya, tanya dong biar gak bikin tingkat bantuan melulu. Nah, itu ada langsung disampaikan Bu Heni. Silahkan, ini ada Mas Dani Azier, silahkan. Kak Dani Azier. Langsung di open mic saja, Kak. Ya. Izin Bu, saya Bu Eni. Suaranya agak jauh, Mas. Boleh lebih jelas Ya, lagi? saya izin off ya sebentar. Ini Bu, saya kan kalau di form LPDP-nya itu KTP-nya itu dari Batam, tapi domisili lagi di Jayapura. Nah, nanti untuk kedatangan ke Jakartanya itu yang akan dihitung yang realnya, reimbursenya itu, atau dia menghitungnya Batam Jakartanya gitu ya. Tergantung berangkatnya mau dari mana. Jadi, kalau Masnya misalnya biasanya begini, kerja di Jayapura karena tugas ya? Iya. Ya, kan ada keterangan domisili dan ada surat tugasnya tuh. Nah, itu kalau mau berangkat dari Jayapura, silahkan lampirkan surat keterangan domisili di Jayapura. Gitu. Tapi kadang orang yang mau pergi studi itu dia pulang dulu tuh ke lokasi asalnya. Berangkat ke lokasi asalnya. Kalau lokasi asalnya masih ada KTP-nya, silakan reimburse dari lokasi asal aja sesuai dengan KTP. Ya. Baik. Bu, satu lagi follow up question-nya. Jadi kalau yang dibayarkan itu kan di maksimal kalau di surat tugas belajarnya itu kan maksimal 14 hari sebelum tanggal mulai perkuliahan. Nah, ini kalau terkait tadi keberangkatan tadi, kalau saya berangkat lebih dari 14 hari sebelum perkuliahan, apakah itu masih masuk bisa dirembes oleh LPDP ya, Bu? Karena saya di awal Januari sudah berangkat begitu. Biasanya spare-nya, tinggal penjelasannya seperti apa, Mas? Kalau spare-nya kami biasanya H-14 dari perkuliahan, karena itu udah ya termasuk dihitung dari persiapan mencari tempat tinggal dan lain-lain ya. Tapi kalau lebih dari 14 hari, kecuali misalnya karena alasan kesehatan yang benar-benar valid ya, itu kami harus itu review dulu, Mas. Lebih baik, lebih aman sih 14 hari deh maksimal kalau mau aman. Nggak usah ada nanti verifikasi tambahan. Kalau lebih dari 14 hari nanti biasanya akan ya bakalan kami ada banyak pertanyaan sih kenapa lebih dari 14 hari sebelumnya gitu. Kalau yang di luar negeri biasanya iya bisa karena memang agak lebih ribet ya. Harus ngurus hal-hal yang sampai sana mungkin tidak sesimpel kalau di dalam negeri gitu. Tapi amannya 14 hari aja maksimal, Mas. Ya, amin 14. Hari kerja Bu ya, hari kalender? Hari kerja. Hari kerja ya, Bu. Baik Ibu. Terima kasih Bu Eni. Ya. Ya, selanjutnya langsung saja silahkan Kak Haikal Reza untuk menyalakan mikrofonnya dan kameranya, Kak. Silahkan Kak Haikal. Perkenalan dulu boleh ya, Kak, dari fakultas atau prodi mana, Kak? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dede. Jadi, perkenalkan Ibu, nama saya Haikal Reza. Saya dari program doktoral Fakultas Ilmu Budaya. Saya mau bertanya, untuk yang keluarga itu saya menangkapnya berarti khusus hanya untuk keluarga yang menikah aja ya berarti. Itu pertanyaan pertama saya. Dua, apakah ketika ada penelitian nantinya itu mengalami misal ternyata 75% itu masih kurang gitu, apa saya bisa mengajukan dana bantuan lebih lanjut lagi ketika penelitian? Atau bagaimana ya Bu? Itu pertanyaan kedua saya. Terima kasih. Oke, yang pertama, tunjangan keluarga ya untuk keluarga yang sudah menikah dong, Mas. Makanya ada keterangan surat nikahnya ya. Kalau misalnya Iya. punya partner atau punya pasangan gitu, bisakah diajukan dana keluarganya? Tidak bisa. Tapi kami sudah menyicil KPR bersama, Bu. Ya, tetap tidak bisa. Harus ada surat nikahnya dulu. Ya, karena bagaimanapun tempat kita kan aturannya seperti itu ya. Untuk keluarga adalah yang ada kakak, ada surat nikah. Kemudian
Untuk dana publik apa tadi barusan? Tes Terakhir? disertasi, maaf Bu. Tes disertasi, apakah jika kurang dari 75% boleh? Boleh, karena ini lamsam, boleh, tapi jangan dari APBN atau APBD. Mengajukannya maksudku bukan ke LPDP loh ya. LPDP tetap kasihnya seperti itu. Besarannya ada di buku panduan, silakan dicek tergantung dari program teman-teman master atau doktor dalam negeri atau luar negeri. Itu nanti bukan biasanya. Memang ada jumlahnya, nominalnya disebut di buku panduan. Nah, dibayarkan 75% di awal. Tapi kalau misalnya kurang, teman-teman bisa nggak minta lagi ke LPDP? Nggak bisa. Tapi teman-teman bisa cari itu funding lain. Misalnya dari kampus, Iya. atau dari pendonor lain, atau dari NGO, atau misalnya dari rumah sakit. Selama memang itu bukan dari APBN. Tandanya dari APBN itu apa? Ketika lembaga-lembaga yang ngasih itu adalah lembaga negara, itu pasti dari APBN. Jadi jangan. Dari Pemda itu juga tidak boleh, karena apa? Karena itu APBD. Ya, oke. Kalau dari Dinas Pariwisata, misalnya riset tentang pariwisata, boleh atau enggak? Enggak boleh, karena itu APBN. Gitu ya, atau Ya, APBD. baik. Oke. Terima kasih Bu Jadi Eni atas pintar-pintar aja. Biasanya itu ada lembaga-lembaga riset yang suka mendanai gitu. Kalau misalnya riset kalian menarik, mereka biasanya akan bisa kasih grant. Itu boleh. Berarti kayak lembaga-lembaga non-profit gitu tidak masalah ya berarti Bu? Yang selama Masalah yang penting selama bukan dari APBN, APBD. lembaga negara. Ya, Oke. Siap, terima kasih Bu Eni. oke. Ya, terima kasih Mas Haikal. Selanjutnya silahkan Kak Ailsa Salsabila. Silahkan. Perkenalan dulu boleh ya, Kak? Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi juga kakak-kakak semua. Izin memperkenalkan diri, saya Ailsa Salsabila. Saya lanjut di S2 Ilmu Administrasi, intake-nya nanti 2024 dari PK-nya dulu 213. Izin bertanya Kak, sebetulnya saya udah tanya di kolom chat sih terkait kalau misalkan ada semacam student exchange atau kegiatan internasional tapi non seminar, itu kalau dibiayai oleh LPDP masuknya ke pendanaan yang mana ya Bu? Soalnya ini case-nya kayak teman saya Wardi Monesh Indo yang akan exchange ke India itu katanya diakomodir oleh LPDP. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk surat keterangan domisili yang untuk settlement allowance itu hanya untuk settlement allowance kan Bu, bukan untuk nanti sepanjang kita menjadi penerima beasiswa LPDP juga harus melampirkan itu, karena dari teman-teman yang udah intake di tahun ini tuh kan bilangnya masih 80% online perkuliahannya. Nah, saya punya rencana untuk nanti kemungkinan kuliahnya akan PP. Kebetulan saya dari Lampung, jadi kalau misalkan ada kelas offline baru saya ke Jakarta, dan kalau misalkan kelasnya online saya bakal stay di Lampung aja gitu kan Bu. Makasih Bu. Oke, aku sambil jalan ya, kalau ada suara-suara sedikit mohon dimaklumi. Yang pertama, jika ada kegiatan ke luar negeri ya. Iya Bu. Nah, kalau itu merupakan kegiatan bagian dari kurikulum mata kuliah wajib compulsory, maka boleh, bisa, tapi harus diizinkan sama LPDP dulu. Karena pada prinsipnya LPDP tidak bisa memberikan pendanaan untuk kuliah di luar negeri, ya, untuk yang di luar negeri, kecuali itu memang wajib diikuti dan ada semacam pernyataan ya dari kampus bahwa ini memang Halo, Bu Heni. Sepertinya suaranya terputus, Ibu. Halo. Ya, sepertinya suaranya terputus, Bu Heni. Ya, Mas, sambil ditunggu aja. Mungkin Bu Heni lagi persiapan mau ke jalan, Mas. Oh ya. Baik, jadi tadi pertanyaan yang sudah terjawab, pertanyaan pertama ya Kak Ail saya. Untuk student exchange itu tadi kalau saya tidak salah tangkap harus bagian dari perkuliahan wajib yang ada di matkul atau di kampusnya. Sepertinya seperti itu tadi kalau yang bisa saya tangkap. Untuk pertanyaan kedua tadi seperti apa? Tolong Kak Ailsa.
Untuk keperluan surat keterangan domisili itu hanya untuk keperluan settlement allowance kan Kak, bukan untuk sepanjang kita jadi URD kita wajib laporan gitu nggak kan Kak? Soalnya rencananya saya mau ini sih Kak, karena di VIA 80% masih online dari info dari yang intake tahun ini. Jadi kemungkinan saya akan ke Jakartanya itu kalau ada kelas offline aja. Yang Oke. pertama, teman-teman aku udah bisa kedengaran suaraku. Ya, sudah bisa Mbak. Bu Heni, silakan Ibu. Maaf ya tadi koneksi putus. Untuk yang settlement allowance, iya, keterangan domisili hanya untuk ketika perpindahan itu aja. Tapi satu ya, tadi aku dengar Mbaknya mau mengikuti kuliah jarak jauh ya. Nah itu tidak bisa di LPDP sekarang. Tadinya bisa ketika kita masih COVID ya. Jadi kalau misal pun teman-teman itu ada kuliahnya daring di kampus, tetaplah stay di kota studi untuk bisa mendapatkan living allowance. Kalau Siap, enggak Bu. nggak bisa. Gitu. Oh ya, Bu. Ya, seperti itu. Ya, Bu. Ya. Terima kasih infonya, Bu Heni. Ya, ingat ya teman-teman, itu nanti ada tolong dicek namanya buku panduan penerima beasiswa. Di dalamnya itu ada, ini beda ya, jadi buku panduan ada dua, buku panduan penerima beasiswa dan buku panduan pencairan. Yang tadi aku jelaskan semuanya ada di buku panduan pencairan. Kalau untuk rambu-rambu seperti apakah boleh kuliah online, apakah boleh ngambil studi di luar, short course atau yang lain, itu semuanya ada di buku panduan penerima beasiswa. Nah, tolong itu juga dibaca. Di dalamnya termasuk untuk keterangan yang tadi online ya, kuliah online itu. Jadi nanti tolong agak berhati-hati juga. Makanya aku minta teman-teman rajin-rajin nih baca-baca panduan tersebut karena kadang-kadang mengira oh ini bisa itu bisa, ternyata sudah diatur tidak bisa gitu ya. Nanti dicek kembali. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Untuk pertanyaan Mbak Elsa, sekali lagi kami tekankan di sini ya, ketika perkuliahan kombinasi daring-luring, berapa persen pun daring, berapa persen pun luring, dari LPDP sudah mengatur bahwa setiap awardee harus berada di kota studi. Jadi ketika perkuliahan 80% daring dan ada luringnya, maka setiap awardee harus standby di kota studi. Seperti itu ya, bagi teman-teman semua. Itu sudah diatur semuanya di pedoman panduan penerima beasiswa LPDP. Jadi ya kita harus ada stay di kota studi, walaupun perkuliahan masih kombinasi daring luring seperti itu. Baik, selanjutnya silahkan kepada Mas Teguh Purnomo untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan saya Teguh Purnomo. Ya, saya baru lulus tahap 2 tahun 2023 ini pada program doktor dan rencananya akan intake di Agustus tahun 2024. Saya izin bertanya, yang pertama, apakah untuk pembayaran awal masuk SPP harus menggunakan dana kita terlebih dahulu atau langsung dari LPDP, dan bagaimana proses pengajuan serta maksimal waktunya apabila menggunakan dana dari LPDP? Karena mungkin mohon maaf tadi saya terlewatkan. Kemudian yang kedua, misal saya akan masuk di Agustus tahun 2024, tapi saya saat ini misalnya sudah mulai melakukan penelitian, yaitu untuk menyicil penelitian, dan apakah dana saat saya penelitian yang dimulai dari sekarang sebelum masuk Agustus tahun 2024 itu nanti bisa digantikan? Nah, jika bisa, bagaimana alur penyampaiannya, atau justru tidak bisa digantikan karena belum terhitung masuk di Agustus 2024? Kemudian yang terakhir, terkait tunjangan keluarga, tadi saya melihat slide-nya bahwa tunjangan keluarga dibayarkan apabila ada di kota studi. Yang ingin saya tanyakan, ini kan UI masuk ke dalam kota Depok atau Jawa Barat, sedangkan misalnya keluarga kita itu ada di Jakarta Timur. Apakah itu masih dalam ranahnya Jabodetabek atau sudah berbeda kota? Demikian, terima kasih. Oke, yang pertama dana SPP. Dana SPP itu begini, kalau misalnya teman-teman punya dana untuk langsung membayarkan terlebih dahulu, dipersilakan. Nah,
Tapi kalau teman-teman tidak bisa menalangi dulu gitu ya, apakah LPDP akan bayarkan langsung? Bentuknya LPDP nanti biasanya akan memberikan namanya surat tunda bayar ke kampus. Jadi begini, teman-teman bikin dulu atau kirim dulu SP, surat pernyataan. Ketika teman-teman sudah punya SP, nanti teman-teman bisa mengajukan tingkat bantuan untuk minta dibukakan akses link registrasi di kampusnya. Jadi kan kampus biasanya punya tingkat ya, tingkat untuk daftar ulang, misalnya tanggal nanti 10 Januari. Sementara teman-teman tidak bisa menalangi dan LPDP juga misalnya nggak bisa nih dalam waktu 2 hari langsung cair gitu. Nah, tapi udah ada SP, silakan ajukan surat tunda bayar ke LPDP. Nanti LPDP akan menerbitkan permohonan tunda bayar ke kampus yang intinya adalah meminta kampus untuk tetap membukakan akses registrasi kepada nama-nama yang terlampir dalam surat tersebut yang merupakan awardee aktif LPDP. Nanti LPDP yang akan mengganti biaya SPP-nya pada saat sudah bisa dicairkan dananya, yaitu setelah LOD-nya terbit. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti teman-teman tetap akan bisa daftar ulang nih walaupun belum bayar kampus, tapi harus mendapatkan surat tunda bayar dulu dari LPDP. LPDP harus kirim ke kampus juga. Nanti kalau kampus sudah approve, akan tetap dibukakan itu apa KRS-nya atau registrasinya. Kemudian untuk dana penelitian, kalau sekarang udah mulai penelitian, tapi nanti gimana ya, bisakah diganti juga dananya? Jadi begini Mas, karena kan dana penelitian itu adalah lamsam ya, sebenarnya bebas mau dipakainya untuk pembiayaan yang kapan aja terserah. Tapi poinnya adalah nanti baru bisa dicairkan setelah proposalnya disetujui. Bahwa nanti mau dipakai untuk nalangi biaya yang dulu-dulu, yang di awal-awal, boleh silakan aja. Gitu. Tapi nanti untuk pencairannya diajukan baru bisa setelah proposal disetujui. Jadi ketika penelitian itu sudah benar-benar jalan dan sudah dipegang sama siapa namanya dosen pembimbingnya ya, seperti itu. Ada approval dari dosen pembimbingnya dan gitu. Yang ketiga untuk keluarga, kalau misalnya di Jakarta Timur, kemudian kuliahnya di Depok, aku agak lupa ya. Kalau kuliahnya masih di Jakarta Timur, lalu rumah Jakarta Timur, wilayah Jakarta Barat itu tidak bisa. Tapi kalau Jakarta Timur, kuliahnya di Depok, kemudian berpindah ke Depok. Nah itu tolong nanti bikin tiket bantuan aja Mas, aku takut keliru nih. Aku tahu keliru, karena dia kan Jabodetabek ya. Yang tidak bisa itu sebetulnya kalau di Pandan tuh Jakarta aja, gitu. DKI Jakarta. Jadi nanti tolong dipastikan aja lewat tiket bantuan ya. Kalau berpindah ke Depok, tapi harus pindah loh Mas. Kalau nggak berpindah tidak dapat. Ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, Baik, ya nanti silakan Mas Teguh langsung ke tiket bantuan untuk menanyakan terkait dengan domisili yang berpindah dari Jakarta Timur ke Depok ya Mas, untuk memastikan lebih lanjut seperti itu. Sepertinya sudah semua ya pertanyaan Mas Teguh ya, terjawab ya. baik. Ya, sudah terjawab semua, Mas. Oke, baik. Selanjutnya silakan Kak Dian Agustina, cepat saja Kak, karena waktu kita sudah di penghujung untuk sesi tanya jawab. Silakan Kak Dian. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya mengenai penentuan bulan dalam LOG, apakah ada ketentuannya seperti pemberian uang bulanan itu kan sebenarnya ada penghitungannya di mana lebih dari 10 hari bisa dihitung 1 bulan. Tapi dalam ini kaitannya dengan uang buku ya Bu ya, seperti itu. Untuk seperti karena teman saya itu ada yang untuk 3 semester tapi dapatnya itu kurang dari 18 bulan seperti itu. Terima kasih. Itu saja Bu. Oke, ini kita ngomong magister ya. Magister itu 24 bulan maksimal. Itu maksimal 24 bulan yang bisa diakomodasi oleh LPDP. Nah, kenapa bisa ada yang dapat 18 bulan, bisa ada yang dapat 16 bulan, 17 bulan? Karena pada saat menentukan masa start date dan end date studi di LOG itu tidak
lihat dari LOA saja. LOA-nya bisa aja bilang dia master 24 bulan gitu ya. Tapi ketika sudah ada yang namanya kalender akademik, lalu ada namanya COE dan lain-lain, kurikulum itu biasanya ada pernyataan di dalamnya. Jadi nanti tim Monef itu akan lihat nih, yang menerbitkan dokumen akan lihat di dokumen lain selain LOA ada nggak durasi lebih pendek yang disebutkan. Kadang ada disebutkan bahwa studi ini dapat diselesaikan dalam waktu 16 bulan. Itulah masa studi terpendek yang diambil oleh LPDP. Kenapa? Karena ini semacam kayak ya udah kalau yang bisa lulus lebih cepat ya kita kasih waktu yang lebih pendek gitu. Dan lagi dengan misalnya teman-teman tidak mendapatkan full 24 bulan, berarti teman-teman masih punya spare untuk perpanjangan waktu. Kalau misalnya teman-teman langsung dapat 24 bulan, itu nanti teman-teman tidak bisa mengajukan perpanjangan LOG. Tapi kalau dapatnya misalnya 18 bulan, teman-teman masih punya 6 bulan nih spare. Dalam hal teman-teman merasa, oh aku kayaknya nih bakalan agak sulit deh lulus pas 18 bulan. Di bulan ke-16 teman-teman mengajukan perpanjangan misalnya 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, itu masih dimungkinkan. Walaupun belum tentu semuanya bakal disetujui ya, tergantung hasil analisa dari tim Monef. Seperti itu. Nah, kalau untuk hitungan living allowance-nya, yang 10 hari itu biasanya adalah untuk living allowance terakhir. Jadi, teman-teman begini, misalnya teman-teman itu sampai dengan LOG-nya adalah sampai dengan bulan Januari 2024 ya kan. Tapi teman-teman sudah selesai di bulan November 2023. Nah, apakah teman-teman bisa menerima living allowance di bulan November 2023 ataukah cuma sampai bulan Oktober? Nah, itu yang perlu penghitungan sampai ke hari 10 itu tadi. Maksudnya adalah begini. Sebetulnya untuk kepulangan itu bisa diberikan spare 14 hari setelah tanggal kelulusan ya, 14 hari setelah tanggal kelulusan. Namun harus melewati 10 hari dari tanggal terakhir living allowance yang dicairkan gitu. Jadi misalnya living allowance yang dicairkan itu ada di tanggal 30 Oktober ya. Lalu teman-teman dapat spare 14 hari. Maka teman-teman bisa pulang di tanggal 14 bulan November. Nah, itu apakah teman-teman berhak atas LA bulan November berhak. Tapi kalau misalnya teman-teman itu kemudian selesainya di tanggal 15 ya, 15 Oktober. Pulangnya adalah di bulan November tanggal 5. Sorry, salah. Oktober ya. Oktober tanggal 15, tapi kemudian teman-teman pulangnya di bulan nggak pasti tunggu. Kalau teman-teman selesai di tanggal 25 Oktober ya. 25 Oktober, kemudian teman-teman akan pulang di tanggal 5 November. Apakah teman-teman boleh menerima? Tidak boleh di bulan Novembernya karena dia masih kurang atau sama dengan 10 hari dari tanggal terakhir living allowance itu dicairkan. Itu kurang lebih alat seperti itu. Itu ada simulasinya, ada di beasiswa dan bisa ditanyakan melalui tiket bantuan juga. Jadi tergantung case per case ya. Aku agak sulit menjelaskannya kalau secara verbal seperti ini gitu. Tapi memang intinya adalah 10 hari itu ekstranya dihitung bukan dari tanggal 1 bulan tersebut ya, tapi dari tanggal terakhir peruntukan living allowance-nya. Kenapa tanggal peruntukan living allowance-nya tidak tanggal 1? Karena kan teman-teman ketika mengajukan pencairan pertama kan tidak tanggal 1. Tapi bisa aja tanggal 15, bisa tanggal 14, 20, atau 30. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian dan Bu Heni. Sepertinya tadi adalah sesi pertanyaan terakhir karena waktu sudah selesai untuk sesi paparan dan juga tanya jawab. Sebelum kita mengakhiri sesi sharing session pada hari ini dan ditutup oleh MC, baiknya saya minta kepada teman-teman semua untuk menyalakan kamera. Kepada teman-teman silahkan untuk menyalakan kamera karena kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu.
Silahkan kami persilahkan kepada teman-teman semua untuk menyalakan kameranya karena kita akan foto bersama ya teman-teman. Kami tunggu sampai 9.25 kita akan foto bersama. Setelah sesi foto bersama, nanti kita akan langsung menyerahkan sertifikat kepada narasumber, kepada Ibu Heni, dan selanjutnya ditutup sesi sharing session pada pagi hari ini oleh MC. Silahkan kepada teman-teman, kami persilahkan untuk menyalakan kameranya. Kita akan sesi foto bersama. Oke, sudah 9.25 ya. Izin kami dari panitia akan mengambil kamera. Silahkan semuanya melihat ke kamera. Teman-teman yang sangat produktif di hari Sabtu pagi, weekend-weekend masih menyempatkan diri untuk sharing session. Terima kasih loh teman-teman loh. Oke, kita foto bareng ya. Semuanya silahkan operator. 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua kami persilahkan. 3, 2, 1. Oke, sepertinya sudah semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyalakan kamera. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat untuk narasumber. Kami persilakan kepada operator. Ya, berikut sertifikat untuk Ibu Lestari Nugraheni sebagai narasumber pada kegiatan sharing session dengan tema alur penyaluran beasiswa pada tanggal 18 November 2023 yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI 10.0. Mohon diterima sertifikat dari kami ya Bu, dan akan kami share ke Baik. Bu Ya, Heni. terima kasih banyak, Mas. Ya, baik. Sebelum menutup, mungkin dari Bu Heni ada yang ingin disampaikan sedikit lagi, Bu Heni, sebagai closing statement. Sebetulnya satu aja sih ya, barangkali teman-teman rajin-rajin ya baca buku panduan supaya tidak terjadi salah paham gitu, dan juga supaya teman-teman kalau misalnya mau mengajukan berbagai layanan ke LPDP itu yakinkan dulu dari awal sudah sesuai, syarat-syaratnya udah ada dan lain-lain. Kemudian juga rajin-rajin bertanya kepada grup lurah, teman-teman yang lebih senior atau seangkatan yang sudah pernah mengajukan mungkin layanan-layanan yang teman-teman pengen ajukan biar ada referensinya ya. Gitu. Kemudian juga apalagi belajar yang fokus aja dan distraksi atau explore boleh tapi jangan terlalu ini ya, terlalu sampai menyita waktu sehingga lupa sama belajar SD dan progres studi. Progres studi jangan lupa selalu diupdate karena itu nanti akan menentukan living allowance teman-teman semua lancar atau tidak. Itu saja, semoga teman-teman semuanya lancar studinya dan lulus tepat waktu dengan predikat yang memuaskan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni untuk penyampaian closing statement-nya. Jadi yang bisa saya highlight tadi yang disampaikan oleh Bu Heni adalah teman-teman silahkan kita semua untuk rajin-rajin baca buku panduan. Buku panduan baik itu panduan penggunaan e-beasiswa, panduan penerima beasiswa, termasuk panduan pencairan. Semua panduan sudah tersedia di e-beasiswa di menu kebijakan. Silahkan nanti di-download dan dibaca secara saksama seperti itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Heni yang sudah menjadi narasumber pada sharing session kali ini. Kami ucapkan terima kasih juga dan salam sapa, salam hangat kami kepada Mbak Arlifa dan juga Mbak Ririn selaku PIC dari LPDP yang biasanya menjadi arahan dan bimbingan kami untuk segala bentuk kendala dan permasalahan yang ada di UR di LPDP UI. Salam sapa dan salam hangat untuk Mbak Arlifa dan juga Mbak Ririn. Baik, closing statement dari narasumber kita pada sharing session pagi hari ini menjadi penutup dari sharing session sebelum nanti akan ditutup oleh MC. Saya selaku moderator pada kegiatan sharing session pada pagi hari ini mohon maaf apabila selama memandu jalannya sharing session terdapat beberapa kesalahan baik kata maupun perbuatan, baik itu yang disengaja maupun tidak. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Yuni selaku MC. Silahkan Teh Yuni. Mas, saya boleh izin live ya? Oh ya, silakan Mbak Heni. Terima kasih banyak Mbak Heni atas waktunya sudah menyempatkan pagi Sabtunya. Sama-sama, dan maaf aku off cam juga karena lagi di jalan. Terima kasih ya. Selamat pagi, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Heni. Bu Heni. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Teh Yuni. Silakan Teh.
Baik, terima kasih Mas Dede. Terima kasih juga tadi sampaikan kepada Ibu Heni ya. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias hadir pada kesempatan kali ini. Izin mengingatkan untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman 2024 yang nanya-nanya, ini setelah saya lulus saya harus apa nih gitu ya. Nanti kita akan ada sharing session kedua di jam 3 sore. Jadi teman-teman yang sekarang sudah hadir bisa hadir kembali ya nanti di jam 3. Kemudian untuk teman-teman yang belum bisa mengajukan pertanyaannya pada sesi kali ini, bisa tetap mengisi link Slido. Itu akan menjadi bank pertanyaan yang nanti akan PR untuk pihak kelurahan ya. Nanti mungkin bisa disampaikan jawabannya di kemudian hari. Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Akhir kata, saya Yuni Rianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman.